Saudari Stella akan memimpin kita dalam worship. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Puja dan puji kami panjatkan kepadamu, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang begitu baik bagi kami. Pada minggu ini Tuhan kami kembali beribadah kepadamu. Kami bersyukur untuk semua keberadaan kami pada hari ini. Sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu, karena perlindungan-Mu, karena kebaikan-Mu Bapa. Hari ini firman-Mu akan ditaburkan.
Tuhan, pakailah hamba-Mu ini jauh daripada layak aku Tuhan, tetapi kami memandang kepada salib-Mu. Dan biarlah Tuhan hari ini hamba-Mu menjadi hamba yang layak, menjadi juru bicara-Mu yang layak untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Seraya hamba-Mu berkhotbah pada hari ini, biarlah hikmat dari surga Engkau buka. Dimensi-dimensi rahasia dan tersembunyi dari firman-Mu Engkau buka bagi hamba-Mu ini Tuhan, Engkau taburkan kepada umat-Mu Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu berbicara kepada kami masing-masing pada hari ini sesuai dengan kebutuhan kami. Tolong kami Roh Kudus, supaya firman-Mu pada hari ini benar-benar memberkati kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Ya, silakan duduk. Apa kabarnya? Luar biasa. Buat jemaat yang di rumah, apa kabarnya yang menyaksikan melalui Zoom maupun live streaming di Facebook maupun di Instagram? Ya, bersyukur hari ini kita boleh kembali beribadah, dan saya mau sampaikan kembali khotbah seri tentang anak yang hilang, saudara-saudara. Ya, saya coba selesaikan hari ini, tapi kayaknya pada 2 minggu yang akan datang baru akan selesai, karena minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Peter Andrian. Oke, jadi saya hanya akan membaca beberapa ayat saja dari Lukas pasal yang ke-15. Ya, kita mulai ayat yang ke-11 saja. Yesus berkata lagi, ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di hadapan mereka, di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagian itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Nah, kata berfoya-foya itu kita tahu, kata menghabiskan itu dari bahasa aslinya itu bermakna menghambur-hamburkan. Benar dia hamburkan seperti orang menaburkan benih, ya, dihamburkan begitu. Jadi benar-benar tuh di uang itu satu metafora, satu gambaran, uang itu benar-benar ditaburkan, dikasih ke orang yang nggak jelas. Nah, di sini saudara-saudara kita akan belajar tentang saudara-saudara hamba yang baik tetapi majikan yang jahat sekali. Uang harusnya menjadi alat kita, bukan kita menjadi alatnya uang, saudara-saudara ya. Uang itu menjadi alat kita, bukan kita menjadi alat uang. Nah, orang yang menjadi hamba uang, saudara-saudara, atau saya sebut sebagai jiwa miskin, orang yang berjiwa miskin ya. Berjiwa miskin di sini bukanlah orang yang bokek nggak punya uang, bukan itu ya masalahnya ya. Karena ada orang kaya juga berjiwa miskin. Nah, orang yang berjiwa miskin di sini, saudara-saudara, ketika dia mendapatkan uang, dia cenderung konsumtif, ya, cenderung dia konsumtif, saudara. Sehingga akan membeli barang-barang impiannya yang seringkali tidak terlalu dibutuhkan. Sementara orang-orang yang berjiwa kaya, saudara, akan cenderung mengembangkan uangnya agar beranak pinak. Nah, baru dia akan sedikit konsumtif dengan uangnya itu, saudara. Ya, ada orang yang berjiwa konsumtif, orang yang berjiwa miskin, dia sulit bersyukur dengan apa yang ada, karena dia selalu merasa kurang dan kurang, saudara. Ya, selalu merasa kurang dan kurang. Jadi sebenarnya ketika dia berjiwa miskin, dia sudah menjadi hamba daripada uang, saudara. Demikian pula si bungsu ini, setelah dihabiskan semuanya, baru timbul kelaparan di dalam negeri itu, dan dia pun mulai melarat, ya, ayat 14, saudara. Di ayat 14. Nah, kata dihabiskan di atas diterjemahkan dari kata Yunani dapanao, saudara, yang berarti menyia-nyiakan uangnya. Ya, menyia-nyiakan uangnya. Saudara-saudara yang terkasih, hari-hari ini kita tahu betapa uang menjadi sangat penting dalam kehidupan kita. Uang menjadi alat yang penting dalam kehidupan kita. Kita menyadari ketika kita nggak punya uang, saudara, ya. Semua lagi bokeh, ya. Ada yang tetap kaya raya di sini? Ada di rumah? Yang di rumah tetap kaya raya? Oh, puji Tuhan kalau tetap kaya raya, ya. Rata-rata orang penghasilannya mulai berkurang hari-hari ini, saudara-saudara. Ya, gereja juga penghasilannya berkurang juga, karena jemaatnya juga penghasilannya berkurang. Jemaat ada yang gajinya dipotong, ada yang memang penghasilannya kurang karena selama pandemi ini pekerjaannya membuat dia pelanggannya nggak ada yang memakai jasanya, kurang lebih begitu ya. Nah, semua lagi kekurangan uang, saudara. Berarti kita harus bijaksana memakai uang. Nah,
si anak bungsu ini, dia melampiaskan nafsu liarnya dia, yang selama ini dia imajinasikan. Ingat minggu lalu, saudara-saudara, nggak ada orang yang keluar rumah langsung berbuat dosa. Ya, semuanya dirangkai dalam pikiran dia sebelumnya, dalam imajinasinya dia. Saya minggu lalu memakai contoh Daud ya, contohnya Daud atau Hawa yang pertama. Hawa tidak mungkin jatuh ke dalam dosa hanya karena ucapan singkat daripada si ular atau iblis itu, saudara-saudara. Pasti sebelumnya ada prolognya, ada ucapan-ucapan yang ditanamkan oleh iblis, pemahaman-pemahaman yang ditaburkan oleh iblis dalam jiwanya Hawa, yang itu terekam di alam bawah sadar Hawa, mulai menggoda hatinya, lalu mulai merasuki imajinasinya dia. Terbukti di kejadian itu dikatakan Hawa melihat buah itu menarik rupanya. Nah, kata menarik itu kita harus tahu, saudara-saudara, Hawa itu sudah lama, kita nggak tahu dari mulai dia ciptakan sampai dia jatuh itu berapa lama waktunya, tapi menurut saya nggak dalam waktu singkat. Berarti gini, taruhlah 2 tahun, saudara-saudara ya, taruhlah 2 tahun ya. Nah, selama 2 tahun itu kita sering melihat, Hawa sering melihat buah itu, saudara-saudara. Contoh gini lah, kita beli meja baru atau mesin cuci baru atau beli peralatan baru di rumah. Pertama-tama pasti menyenangkan ya, menyenangkan, saudara-saudara. Tapi kalau setelah 2 tahun, barang baru itu lama-lama menjadi sesuatu yang biasa. Biasa kita gunakan, biasa kita lihat, biasa kita lupakan. Karena bukan lagi menjadi barang baru yang menyenangkan. Betul ya? Ya kan? Kalau pertama punya gadget baru, bentar-bentar dilihat. Nggak ada yang telepon pun dilihat. Ya, biar tujuannya supaya orang tahu kita punya gadget baru gitu. Itu aja tujuannya gitu ya. Tapi lama-lama udah menjadi sesuatu yang bosankan. Naruh juga digeletakin sembarangan begitu kan. Nah, buah itu seperti itu menjadi sesuatu yang biasa buat si Hawa, saudara. Tapi kenapa tiba-tiba menarik hatinya dia? Nah, kata menarik di situ sebelumnya ini common sense saja, common sense, saudara-saudara ya. Pasti ada godaan-godaan tertentu yang membuat merangsang imajinasi dia sehingga melihat yang biasa itu menjadi luar biasa. Dan dia jatuh dalam dosa. Demikian pula dengan Daud ya. Saya berani katakan Batsheba bukanlah satu-satunya perempuan paling cantik di Israel. Masih banyak perempuan cantik lainnya tentunya. Ya kan? Lalu Daud bisa ngintip dia mandi dari istananya dia. Itu sesuatu hal yang kalau kita bayangkan secara common sense nggak mungkin, saudara. Ya, tapi dengan apa? Ada imajinasi sebelumnya diceritakan. Saya pasti walaupun nggak diceritakan sebelumnya ada pertemuan-pertemuan dengan Daud dengan Batsheba, ada flirting sebelumnya, dan akhirnya itu dosa itu dierami, saudara, dan akhirnya membuahkan maut ketika sudah menjadi tindakan. Nah, demikian pula dengan si bocah ini, si anak bungsu ini, dia sudah membayangkan sebelumnya, dia sudah melihat sebelumnya kehidupan di other side itu kayaknya lebih menarik, ya. Sepertinya lebih menarik, sehingga dia jual semua harta warisannya, which is nggak boleh sebenarnya dilakukan ya, karena ayahnya belum mati, belum meninggal dunia, dia nggak boleh jual itu warisan. Dan ketika dia jual, dia terputus dari budaya. Itu minggu lalu saya kasih tahu ya, bahkan dari 2 minggu lalu ada budaya namanya Ketsasa. Dia dapat warisan boleh, minta warisan boleh, tapi dia tidak boleh jual warisan itu, apalagi dijual ke orang asing, itu nggak boleh, saudara. Sehingga guci-guci tembikar dengan jagung yang udah dipanaskan, udah busuk-busuk, yang udah kering-kering begitu dipaskan, gosong, saudara-saudara ya. Gosong lalu ditimpukin di tanah gitu di hadapan si anak bungsu ini. Ya, bahwa itu ternyata bahwa dia sudah tertolak dari budaya. Nah, bayangkan dia terlepas dari budaya dia, memberanikan semuanya demi memenuhi imajinasi dia yang ada di ujung di other side. Dia pikir itu lebih bagus. Dia bayangkan Tuhan Yesus berkata, jangan lemparkan mutiara ke mulut babi. Jadi ingat ya, setiap kita mau berbuat dosa, kita sedang menukar sesuatu yang berharga, ya. Terutama nih anak-anak muda ya, hati-hati ya, jangan sembarangan ya. Waktu kamu nanti melenceng hidupnya, ya, melenceng hidupnya, kamu sedang menukar sesuatu yang berharga, mutiara yang berharga itu kamu lemparkan ke mulut babi, seperti itu, ya. Karena tidak ada yang enak di luar sana, ya. Kehidupan yang mulia itu adanya di dalam Tuhan. Nah, si bungsu ini, saudara-saudara, dia tukar keberhargaan dia sebagai identitas dia loh. Ini identitas dia sebagai anak bapa, sebagai anggota satu masyarakat yang punya kode etik dan nilai hidup tertentu, dia tukar, dia tinggalkan itu semua, lalu di sana dia menyia-nyiakan hartanya dengan apa? Hidup pesta pora, bergaya hidup konsumtif sampai hartanya habis ludes, dan ketika masa sukar datang tidak ada tabungan sama sekali, ya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsumtif berarti hanya memakai, tidak menghasilkan sendiri, saudara. Hanya pakai, tapi tidak menghasilkan. Jadi, Tuhan kasih kita berkat. Kita harus ingat, berkat yang Tuhan kasih dalam hal ini adalah uang, saudara ya.
Berkat yang Tuhan kasih itu ada bagian untuk rumah tangga kita, ada bagian untuk orang tua kita harus berbagi sama orang tua kita. Ya, tapi orang tua saya kan kerja banyak duit, bukan urusan itu saudara-saudara. Ada bagian untuk kita beri kepada orang tua, besar atau kecilnya nggak tahu. Kalau orang tua kita memang kaya raya, tidak mau terima uang kita bisa beri yang lain. Banyak cara lah. Kalau berkunjung ke rumah orang tua, bawa buah, bawa makanan, gitu ya saudara-saudara ya. Ada bagian untuk orang tua. Ada bagian untuk diri sendiri, ada bagian untuk ditabung, ada bagian untuk memang untuk liburan ya. Liburan itu bukan satu kemewahan Bapak Ibu ya. Ya. Karena emang harus ada waktu di mana kita refreshing lah. Ya kalau kerja mulu bete juga ya. Ya. Kalau sekarang lagi PSBB gini, liburannya apa ya? Hiburannya kalau saya sepedaan. Ya. Kalau yang lain mungkin latihan tinju ya, Bella, tinju. Atau ya Abel ya, atau sesekali yang ke puncak, atau kalau punya duit ke Singapura kalau mau nanti PSBB udah dibuka ya. Ya, itu bukan bagian kemewahan saudara-saudara. Itu bagian dari kita merejuvenasi meremajakan sukacita kita, kekuatan kita untuk kita supaya sanggup berjalan lebih jauh lagi kalau mampu ya. Konsumtif itu kalau mampunya cuma ke Bandung tapi nekat pergi ke Bali utang pinjam, itu konsumtif ya. Nah, ada bagian juga untuk Tuhan, jangan lupa ada bagian untuk Tuhan yang kita serahkan ke rumah Tuhan. Nah, saya bukan lagi minta-minta duit gara-gara penghasilan gereja kurang, amit-amit jabang baby saudara-saudara. Enggak seperti itu, tapi saya cuma mengajarkan memang ada bagian-bagian dari uang kita itu ya. Nah, saudara-saudara, jadi dari kehidupan si anak bungsu ini kita belajar jangan habiskan semuanya. Kita harus bagi-bagi, dan ada bagian untuk tentunya menabung, ada bagian untuk investasi, ada bagian untuk Tuhan, ada bagian untuk diri sendiri, ada bagian untuk hal-hal yang lain. Jangan habiskan semuanya. Ingatlah pada masa-masa yang sukar seperti ini, saudara, yang akan datang dalam hidup kita ini. Nah, si bungsu ini, saudara, tanpa sadar ketika dia memakai uangnya untuk dia memenuhi hawa nafsu dia sebenarnya sedang meletakkan imannya itu, dasar iman itu pada uang, saudara-saudara. Begini, pernah nggak jatuh terpleset di lantai yang licin? Ya, jatuh nih, lantainya licin, jatuh, berebuk. Saya pernah, saudara-saudara. Dulu ya, malam-malam sampai di villanya teman, saya keluar dari mobil, tiba-tiba di depan pagar saya jatuh, buang gitu. Kenapa? Karena lantainya licin. Ya, lantai. Lalu saya berdiri, saya maki-maki lantainya. Enggak lah, enggak begitu ya. Kenapa? Karena saya yang salah. Ya kan, karena saya yang salah. Kenapa saya berpijak di tanah yang licin dan saya nggak pegangan? Gitu, saya nggak pegangan. Nah, harusnya saudara-saudara kita harus memperhatikan di mana kita berpijak. Di mana kita berpijak, kita harus perhatikan itu. Dan kalau kita salah berpijak, maka pijakan kita nggak akan kokoh gitu. Kita akan jatuh. Akan jatuh karena pijakannya itu nggak kuat gitu, saudara-saudara. Ya kan, pijakannya nggak kuat. Nah, seringkali kita melihat bagaimana rumah atau saya pernah lihat di internet satu bangunan di Cina itu apartemen roboh, saudara-saudara. Roboh. Kenapa? Karena pondasinya tuh nggak kuat. Paku buminya cuma sedikit, kecil-kecil dan patah. Lalu pondasinya itu juga cuma segini kurang lebihnya. Tapi apartemen sekitar 14 lantai itu rubuh, saudara-saudara. Ya, itu rubuh. Tapi juga kita lihat ada bangunan tertinggi di dunia seperti Burj Khalifa, saudara-saudara ya, di Dubai, di Uni Emirat itu ada Burj Khalifa, itu bangunan hampir 800 meter tingginya, dan sedang dibangun lagi menara, saudara-saudara, itu 1 kilometer tingginya. Bayangkan nggak, 1 kilometer lebih tingginya dari bawah sampai itu atas menara, dia bangun menara itu. Kok bisa bertahan begitu lama? Kenapa? Karena pondasinya itu kuat, saudara-saudara. Nah, si bungsu ini, dia meletakkan pondasinya pada uang. Ingat ya, uang itu penting, tetapi bukan yang paling penting. Amin, saudara-saudara. Ya, uang tidak bisa membahagiakan, terutama uang yang ada di rekening orang, saudara. Ya, uang yang paling membahagiakan adalah uang yang ada di rekening kita, ya. Amin, setuju ya? Ya kan? Ada orang gagah-gagahan bilang uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Udah, kasih uang sama gua, karena uang bisa kasih gua bahagia soalnya ya. Bayar listrik nggak pusing lagi, ya kan? Terus bayar tagihan udah nggak pusing lagi karena kita punya uang ya. Uang tentunya bisa menyenangkan hati kita, tapi itu bukan sumber utama, saudara-saudara ya. Jadi uang yang membahagiakan adalah uang yang ada di rekening kita. Setuju ya? Nah, saudara-saudara sekalian, si bungsu ini dia meletakkan imannya pada uang, saudara-saudara. Ya, pada uang. Di Ibrani dikatakan bahwa Tuhan sedang di Petrus, saudara-saudara. Tuhan sedang menggoncangkan segala sesuatu supaya tinggal tetap yang tak tergoncangkan. Nah, ketika digoncangkan, yang bertahan itu siapa, saudara-saudara? Yang bertahan itu yang pondasinya kuat.
Mungkin agak rontok sedikit, kalau bangunan bicara kaca-kacanya mungkin agak pecah sedikit, agak goyang sedikit, tapi dia akan berdiri teguh. Nah, di negara-negara tertentu yang sering terjadi gempa kayak di Jepang, setiap bangunan tinggi dia punya saudara-saudara, rupanya punya shock breaker tuh bangunan itu. Ya ada pernya gede-gede di pondasi dia itu. Jadi ketika ada gempa, dia nggak langsung patah, tapi dia akan digoyangkan dengan shock breaker itu. Kayak punya motor, mobil tuh ada shock breaker ya, grek gitu ya. Namanya sepeda juga ada, sepeda gunung yang ada shock breakernya. Nah itu menahan goncangan, namanya shock breaker. Jadi dia pemecah goncangan, saudara-saudara, pemecah goncangan. Nah, Tuhan sedang menggoncangkan segala sesuatu, saudara-saudara. Apa yang Tuhan goncangkan? Nomor satu saat ini adalah keuangan, ekonomi dunia sedang digoncangkan. Akibatnya orang-orang yang menaruh imannya pada keuangannya akan rontok. Akan rontok. Si bungsu ini imannya langsung rontok, hidupnya langsung rontok, kehidupannya langsung rontok. Gara-gara apa? Gara-gara dia menaruh pengharapannya, pijakan kakinya pada sesuatu yang salah. Pada sesuatu yang salah. Harusnya dia berpegangan kepada Tuhan, tapi dia sudah lupakan Tuhan. Detik dia meninggalkan bapaknya, dan warisan nilai, warisan budaya itu, dia pergi keluar itu, dia sudah melupakan Tuhan sebetulnya. Dia menaruh harapannya pada uang. Dan ketika krisis ekonomi datang, uangnya habis, hancurlah kehidupan dia. Semua yang dia bangun, kemewahan, kemegahan, nama baik itu hancur gara-gara uangnya habis. Sampai dia kerja sebegitu susahnya, sampai dia buat makan pun dia harus makan ampas makanan babi, saudara. Dan itu pun nggak dikasih sama orang. Karena mungkin orangnya nggak tega juga dia makan babi, tapi juga nggak dikasih uang. Tetap nggak dikasih makanan. Ya, nah Tuhan Yesus ngasih perumpamaan yang baik di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27, saudara, maupun di Lukas 6 ayat 45 sampai 49 tentang seorang yang membangun rumahnya di atas batu pasir, ya, di atas batu pasir ketika di atas batu dan pasir yang dibangun di atas batu dan pasir, hujan datang, badai datang, yang berdiri di atas batu tetap berdiri, yang di pasir rontok habis, saudara. Nah, firman Tuhan katakan, barang siapa yang mendengarkan firman-Ku dan melakukannya, dia tuh akan menjadi orang seperti bangun rumah di atas batu. Tapi orang yang mendengarkan firman-Ku tapi tidak melakukannya, dia seperti membangun rumahnya di atas pasir. Ketika hujan badai, krisis datang, hancur rumahnya. Saudara-saudara, mendengarkan dan melakukan. Perhatikan ini, mendengarkan dan melakukan. Ada satu proses yang Alkitab tidak tulis, tapi ini sekali lagi saya katakan ini common sense. Ada satu proses dari mendengarkan, seperti ini mendengarkan firman, atau kita membaca Alkitab, saudara-saudara. Ada satu proses lagi, ini melakukan atau tidak melakukan di sini. Ada satu proses tengah-tengah sini, saudara, antara ini dan ini. Habis tangannya cuma dua, saudara ya. Sini dan sini. Ya. Tangannya cuma dua. Ada satu proses yang namanya merenungkan firman, bermeditasi firman. Nah, ini yang saya coba mau ajarkan kepada jemaah sekalian. Kita jangan cuma baca Alkitab. Setiap hari Minggu, ya, Ibu Yulitio selalu membagikan ayat Alkitab. Satu pasal saja, saudara-saudara. Lalu kita baca. Nah, selain itu ada satu bagian yang jangan kita lupakan, yaitu merenungkan firman. Perintah Tuhan kepada Yosua adalah jangan engkau lupa memperkatakan kita tolak, merenungkannya siang dan malam. Nah, kata merenungkan itu kuat, saudara-saudara. Kita tuh bercengkerama dengan Tuhan. Kita itu bercengkerama, kita itu intim dengan Tuhan sebetulnya, bukan pada proses membaca, tapi pada proses di mana kita merenungkan firman. Nah, proses merenungkan firman ini itu seperti gini, seperti perut kita, apa namanya kalau proses makanan tuh namanya? Ya, sakit mah itu tuh. Itu kan proses kita. Nah, kita makan firman tuh, saudara-saudara, kita makan waktu kita baca, tapi proses untuk mengurai makanan itu, ya kan? Mengurai, ya, di pencernaan ya, pencernaan kita, mengurai makanan itu, saudara, itu dalam proses namanya merenungkan firman. Kalau kita mengurai makanan itu ada di pencernaan, makan masuk ke pencernaan, diurai di situ, zat-zat yang ada di makanan itu kita ambil semua oleh perut kita secara otomatis diambil, lalu yang keluar itu sudah sampah. Ya kan? Yang keluar itu sudah sampah. Makanya jangan dimakan, harus dibuang. Ya kan? Jangan dimakan tapi dibuang, saudara-saudara. Kenapa? Karena intinya itu sudah dimakan semua sebetulnya. Sudah diambil. Ya kan? Itu proses penting, pencernaan gitu, proses penting. Makanya salah satu sakit yang paling parah sakit pencernaan, saudara-saudara. Ya kan? Pencernaan kita harus dijaga. Nah, proses kita mengurai firman itu di mana? Pada saat kita merenungkan firman. Disitulah logos menjadi rema. Itu di situ proses merenungkan itu. Kapan kita merenungkannya?
Waktu lagi baca kita bisa merenungkan. Setelah baca kita renungkan firman Tuhan di pikiran kita, di hati kita. Itu bisa, kalau kita benar-benar tertarik dengan satu ayat, artinya Tuhan berbicara melalui ayat itu, kita bisa renungkan, bisa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, saudara-saudara. Saya merenungkan Yohanes pasal 8, terutama perkataan iblis yang menjadi bapak kamu, itu sudah hampir setahun, saudara-saudara. Sudah hampir setahun. Ya kan, memang nggak tiap hari sih. Cuma menurut saya belum selesai. Baru-baru ini Tuhan tambahkan lagi ya. Saudara, nanti saya akan sampaikan, tapi tentunya untuk kalangan sendiri, tidak publik seperti ini. Untuk kalangan tertentu aja, karena itu benar-benar merevolusi cara pandang saya tentang pelayanan dan tentang gereja, saudara. Tuhan tambahkan baru-baru ini bagaimana kadang-kadang kita melayani dan bergereja itu sudah salah, saudara. Ya kan, itu proses itu menjadi rema. Setelah dia menjadi rema, kita mengerti kebenaran. Mau nggak mau kita akan melakukan firman. Jadi saudara-saudara, dari proses mendengar atau membaca dan melakukan atau tidak melakukan, ada satu proses lagi di tengah-tengah namanya merenungkan. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, saudara-saudara. Ya. Nah, jadi kuncinya adalah hear and obey, dengar dan lakukan. Nah, di tengah-tengah itu ada proses merenungkan namanya. Ini yang seringkali kita lupakan, ya. Proses yang seringkali kita lupakan, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kuncinya adalah kita mendengar firman, kita merenungkan firman, dan kita melakukan firman. Di situ sebenarnya kita sedang membangun hidup kita di atas fondasi yang kuat. Kita mempercayai Tuhan, firman-Nya lebih daripada kita mempercayai apa yang dunia katakan. Saudara-saudara, ada beberapa kalau kita dalam tekanan, saudara, kita dalam shock, kita dalam goncangan, maka akal sehat kita akan mulai berpikir untuk mencari solusi. Betul ya? Contoh krisis yang sederhana lah, lapar. Solusinya apa? Makan. Iya kan? Otak kita kan cari solusi. Sampai kemudian kita, itu kan gampang ya, nggak punya lapar ya makan kan. Tapi kemudian kalau nggak punya sesuatu yang dimakan, dia akan menjadi krisis besar. Lalu otak kita mulai mencari, tahu bagaimana caranya supaya bisa makan. Ya kan? Sampai nanti saudara-saudara, kalau mentok, dia menjadi sebuah krisis yang besar. Lalu dia mentok, saudara-saudara, kita nggak tahu lagi keluar gimana, caranya gimana. Disitulah mulai muncul yang namanya kekhawatiran, ketakutan. Sampai akhirnya kekhawatiran, ketakutan itu lebih besar karena kita tidak bisa menemukan solusi, dan kita mulai melupakan firman yang mengatakan bahwa Tuhan itu memelihara kita. Burung di udara Tuhan pelihara, apalagi hidup kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara sekalian, setuju gak sih kalau saya bilang Tuhan tuh sayang sama kita? Amin ya. Amin ya saudara-saudara ya. Tuhan tuh kan pemelihara hidup kita, amin. Yang di rumah, amin. Ya, yang di Facebook maupun Instagram, amin. Ya, Tuhan itu pemelihara hidup kita, saudara-saudara. Dan Dia sayang sama kita. Logikanya gini, apakah mungkin Tuhan yang begitu sayang sama kita, Tuhan yang memelihara hidup kita, membiarkan kita mati kelaparan? Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Tapi kalau kita malas, mungkin saudara ya, mungkin ya. Artinya begini Bapak Ibu, pada satu ketika kita akan menghadapi namanya jalan mentok. Tahu ya? Kita udah usaha. Ibarat kata gini. Belakang udah tembok, ini kefefet, saudara. Bukan kepepet lagi, ini tingkatnya lebih tinggi dari kepepet, kefefet, saudara ya, udah kefefet. Kiri belakang tembok, kiri jurang, kanan jurang. Depan itu udah musuh. Menyerbu. Kita udah nggak bisa mundur, kita udah nggak bisa belok kiri atau belok kanan. Kalau kita lompat ke kiri bunuh diri, lompat kanan bunuh diri. Dan kita harus hadapi musuh. Udah nggak tahu harus ngapain, saudara. Kita sudah berusaha, tapi jalan mentok. Apa harus kita lakukan? Mungkin saatnya kita angkat ke atas kepala kita, karena di atas ada Tuhan. Satu-satunya nggak ada musuh di atas. Lalu kita angkat tangan tanda berserah. Mungkin Tuhan sedang maksudkan kita untuk berserah, saudara. Tuhan mungkin
untuk berserah udah lah. Lu kan udah berusaha sama duit kan? Duit kan nggak menghasilkan apa-apa kan, nggak bisa kasih apa-apa kan? For some stages, for some problem, money is the solution. Betul ya? Betul kan, saudara-saudara? Tagih listrik nih, Stella. Tagih listrik datang nih, bayar listrik kan? Ya kan? Solusinya apa? Duit ya? Iya. Duit bisa jadi solusi nggak? Bisa, saudara-saudara. Jadi jangan anti sama duit. Duit bisa jadi solusi. Ya kan? Uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Ya kan? Tapi mendingan mana? Mendingan banyak duit atau mendingan bokeh coba? Hah? Bokeh pun berduka ya. Iya kan? Emang kalau orang bokeh senang-senang suka cita nggak gitu? Tunggu aja tagihan datang. Lu memang nggak bersuka cita mungkin. Orang-orang yang lu tumpangin yang berduka cita gara-gara lu. Iya kan? Lu mau ya nggak punya pikiran cuek-cuek aja gitu. Nah orang yang lu tumpangin itu yang berduka cita sebetulnya kesel. Iya kan, saudara-saudara kan? Uang memang nggak bisa beli kebahagiaan gitu kan? Bener kan? Tapi coba mendingan mana coba? Nangis di pinggir jalan bokeh atau nangis di mobil Mercy punya kita? Sama-sama nangis nih. Hah? Sama Spencer mendingan mana? Nangis di pung abang Gojek, aduh mesra banget ya. Atau nangis di mobil Mercy yang kita setir sendiri. BMW ada 5 lah. Hah? Ya kan? Sesedih-sedihnya kan punya mobil gitu ya. Saudara ya. Nah, tapi uang itu memang bisa ngasih kita keamanan lah ya. Uang bisa ngasih kita keamanan ya. Bisa kasih kita keamanan. Rasa aman itu bisa, rasa nyaman bisa. Tetapi uang bukan segala-galanya. Apalagi kalau kita menjadikan uang sebagai fondasi kita, saudara-saudara. Nah, akibatnya kadang-kadang Tuhan pepet kita sampai satu keadaan di mana uang nggak bisa tolong kita lagi. Betul, ada keadaan di mana uang nggak bisa tolong kita. Kayak COVID ini, saudara-saudara. COVID ini, memang kita bisa bayar gitu. Bayar ke pemerintah. Pemerintah tolong ya, gua bayarnya 2 miliar lah. Adik kita saya kan berempat nih. Saya, istri, anak 2. Saya bayarlah masing-masing punya uang nih 10 miliar. Jaminan 10 bulan ke depan tidak ada COVID bisa menyentuh saya. Nah, ini kan ada ahli kesehatan, Suster Stella. Bisa nggak Suster Stella? Hah? Saya bayar 10 miliar nih ke pemerintah atau siapapun lah ya, supaya saya bahkan salaman, pelukan sama orang penderita COVID pun saya nggak kena. Bisa nggak? Nggak bisa, saudara-saudara. Nggak bisa. Ya kan? Nggak bisa. Tetap aja kalau kena mah kena, biar kata kita bayar juga. Ya kan? Jadi memang ada masanya, ada satu stage di mana uang nggak bisa tolong kita. Nah, disitulah kita tahu bahwa uang bukan segalanya. Betul, disitulah kita tahu bahwa uang bukan segalanya. Ketika uang tidak bisa membeli sesuatu, ada sesuatu yang uang nggak bisa beli, saudara-saudara. Betul. Ada sesuatu yang uang nggak bisa beli. Kesehatan, uang nggak bisa beli. Kebahagiaan, bener uang nggak bisa beli kebahagiaan sejati, itu nggak bisa, saudara-saudara. Tidur nyenyak, ada orang yang punya uang nggak bisa tidur dengan nyenyak. Apalagi bokeh gitu maksudnya, saudara ya. Ya kan? Jadi, disitulah kita tahu bahwa uang bukan segalanya. Nah, si bungsu ini akhirnya dia menyadari uang bukanlah segalanya. Perhatikan baik-baik. Ya, Tuhan sengaja biarkan dia. Ketika dia menganggap uang segalanya, Tuhan sengaja biarkan dia sampai dia kejedot. Sampai dia kejedot. Waktu dia kejedot, saudara-saudara, untuk makan aja nggak bisa. Waktu makan nggak bisa. Benar-benar di kandang babi itu. Ini kalau kita gambarkan ya di Alkitab nggak ada sih sebetulnya. Cuman kita gambarkan dalam keadaan benar-benar miskin itu, penuh penyesalan itu, di kandang babi itulah secercah cahaya muncul di hatinya dia. Dia bilang apa? Orang upahan di rumah Bapakku hidupnya lebih baik. Orang upahan di rumah Bapakku hidupnya lebih baik. Saya percaya, saudara-saudara, apa yang membuat dia ingat seperti itu? Itu Roh Kudus. Itu kasih Bapa mengingatkan dia. Di kandang babi itu, saudara-saudara, tiba-tiba dia ingat. Uang dia nggak bisa tolong dia. Kebahagiaan, sukacita yang dia kejar selama ini ternyata kosong, melompong. Nggak ada senangnya, nggak sejati. Ya kan, saudara-saudara, nggak sejati. Saya pernah baca satu penelitian begini. Orang yang suka berdoa nih, orang yang suka berdoa, hidupnya dia akan umur panjang.
lebih umur panjang. Kenapa? Dia akan penuh sukacita gitu. Tapi orang yang senang karena benda-benda duniawi itu umur pendek. Umurnya lebih pendek. Gak tahu dari mana tuh penelitian, saudara. Tapi itu penelitian serius sekali. Ya, jadi artinya rahasia umur panjang itu ada di hati, penuh sukacita, saudara. Nah, si bungsu ini akhirnya menyadari, iya ya, ternyata saya nggak happy loh di sini. Kalau di rumah bapaknya, saudara, di rumah bapaknya, dia nakal pun ya diomelin sama bapaknya, tapi bapaknya tetap sayang kan? Abel pernah diomelin mama nggak? Pernah ya? Sering nggak? Hah? Terus abis nakal gitu diusap-usap nggak sama mama? Dipeluk-peluk nggak? Iya ya? Betul, saudara. Itu kasih tanpa syarat kan, Suster Stella ya? Iya. Memang kewajiban orang tua menegur anaknya waktu dia salah. Terutama udah salah bandel, saudara-saudara. Ditegur. Tetapi sayangnya nggak hilang kan? Sayangnya nggak hilang. Nah sementara di dunia, sayangnya hilang waktu uangnya nggak ada. Persahabatan bisa dibeli dengan uang, saudara-saudara. Bisa. Tapi kalau uangnya habis, persahabatan sejati itu didapat dengan gratis. You earn the friendship, the true friendship you earn. Kamu layak mendapatkannya, bukan dengan belian. Karena persahabatan itu kan perjanjian dua orang kan, kayak Daud sama Yonatan kan. Maka berpautlah hati Daud dan Jonathan tuh di apa namanya di Alkitab, di Samuel bilang itu berpautlah hati Daud dan Jonathan. Kata berpaut itu berarti gini, ada keakraban sebelumnya antara Daud dengan Yonatan. Lalu berkata, bener lu sahabat gue ya. Gitu saudara ya. Nah, Daud memberikan persahabatan itu kepada Yonatan gratis. Yonatan pun memberikan kepada Daud gratis, saudara-saudara. Itu nggak dibeli. Jadi waktu Daud jadi pelarian pun, Yonatan tetap sayang sama Daud loh. Padahal Yonatan tuh, dia pangeran, saudara-saudara. Nggak kekurangan teman, nggak kekurangan uang. Daud itu pelarian. Dia beruntung, anak gembala, Tuhan berkati, bunuh Goliat jadi pelarian. Iya kan? Waktu dia jadi pelarian, dia kehilangan segala-galanya, kehilangan kuasa, kehilangan uang. Tapi Yonatan tetap sayang sama dia. Itu diberikan gratis. Tapi uang, kita beli persahabatan dengan uang. Uang, persahabatan bisa hilang hanya karena uangnya hilang. Nah, si bungsu itu, gini, untuk beberapa orang, perlu dijedotin dulu sama Tuhan, baru bertobat, saudara-saudara. Benar. Beberapa orang perlu dijedotin dulu, baru bertobat. Si bungsu ini, dia bertobat. Setelah uangnya habis, benar-benar dijedotin dulu sama Tuhan. Beberapa orang bertobat ketika stroke, udah nggak bisa ngomong, udah nggak bisa apa-apa. Beberapa orang dibikin bangkrut dulu, sebangkrut-bangkrutnya baru bertobat. Beberapa orang dikasih penyakit yang nggak ada obatnya, saudara-saudara. Bapak kena penyakit serius, Pak. Menurut perhitungan saya, umur Bapak tinggal 7. Apa dokter? 7 bulan? Bukan, Pak. Tinggal 7, 6, 5, 4. Aduh, saudara ya. Beberapa orang perlu dijerutin dulu. Beberapa orang perlu kena sakit dulu, baru dia bertobat, baru dia kapok, saudara-saudara. Iya kan? Ini maksud saya gini loh. Jangan nunggu kapok dulu, jangan nunggu dijedotin dulu dah, baru bertobat dah. Ya Samuel ya? Sungguh-sungguh cinta Tuhan lah, dari sekarang lah. Jangan tunggu kena stroke dulu, baru bertobat. Jangan tunggu miskin dulu, baru bertobat, saudara-saudara. Jadi kapan bertobatnya? Sekarang. Amin. Nah, ini luar biasa, ini pesan buat orang tua ya, buat setiap kita ya. Buat setiap kita. Apa yang membuat si bungsu bertobat? Kita baca ayatnya lah ya. Kita baca ayatnya. Apa yang membuat si bungsu bertobat? Ayat 17. Ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapakku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Saudara-saudara, apa yang membuat dia bertobat? Ini, perhatikan, ingatan dia akan rumah Bapa. Ya, saudara, berarti di rumah Bapa itu ada cinta yang sejati, ada penghormatan yang sejati, ada kasih yang sejati.
ada di situ. Sehingga waktu dia jauh, ya saudara, waktu dia jauh, dia ingat akan kebaikan-kebaikan di rumah Bapa. Seandainya, kalau di rumah Bapa itu ada maki-makian, dasar anak tolol, dasar anak goblok, anak gak berguna, dipukulin sama bapaknya, saudara-saudara. Lalu dia lari dari rumah, dia susah kan? Ingat dia sama rumah bapaknya? Ingat, tapi ingatnya apa? Wah, sama juga di sana hidupnya susah. Sama juga di sana hidupnya nggak enak. Iya kan, saudara? Tapi kalau di rumah Bapak itu dia rasakan kenikmatan hidup sebagai anak. Iya kan? Jangankan anak, pembantu ayahnya aja hidup dengan rumahnya banyak, makanannya banyak, berlimpah. Ingatan itulah yang membuat dia kembali. Oke, saudara, membuat dia kembali. Gini, di sini kita belajar satu hal. Betapa penting kita membangun rumah yang nyaman untuk ditinggali. Rumah nyaman ini bukan berarti bukan punya pelatih tinju pribadi, ya Bel ya. Bukan punya mobil yang mewah, rumah yang ada kolam renangnya. Bukan itu, saudara-saudara. Tetapi bagaimana kita masing-masing di rumah tangga itu saling berinteraksi. Saya suka tanya gini, saudara. Kata pulang, waktu saya sebutkan kata pulang ke rumah, bukan ke rumah Bapak ya, pulang ke rumah. Kata pulang, apa yang tersirat di hati secara emosional? Kalau yang tersirat adalah rindu, berarti kita punya rumah yang benar, saudara. Atau kita membangun rumah yang benar. Tapi kalau kita tersiratnya malas, berarti ada masalah antara kamu dengan rumah. Bisa kamunya bermasalah, bisa rumahnya bermasalah. Kata gereja Oikos Jakarta, ya, gereja adalah keluarga. Church is a family, Oikos is my family. Itu tagline kita. Betapa pentingnya kita membangun satu gereja sehingga jemaat bisa pergi kemanapun, tapi tiap dia ingat akan gerejanya dia, ingatan-ingatan positif lah yang ada di pikirannya dia, sehingga dia boleh pergi jauh kemanapun juga, termasuk dia jatuh dalam dosa, saudara-saudara. Tapi waktu dia ingat Tuhan, dia ingat gerejanya yang menerima dia apa adanya. Bukan penghakiman, saudara-saudara. Bukan penghakiman. Orang jatuh dalam dosa bukan untuk dihakimi, tapi dibelas kasihani, Bapak Ibu. Amin. Jadi kalau Anda ke gereja, satu gereja isinya orang benar semua, orang suci semua, jangan-jangan itu bukan gereja, kamu salah masuk. Tapi kalau kamu masuk ke satu komunitas yang isinya orang berdosa, pendetanya orang berdosa, atau mantan orang berdosa ya saudara ya, mantan orang berdosa, isinya mantan-mantan orang berdosa yang bersyukur Tuhan sudah merdekakan, bersyukur Tuhan sudah pulihkan. Dan isinya orang-orang berdosa yang Tuhan, aku mohon belas kasihan Tuhan, aku mohon belas kasihan Tuhan. Itu gereja, saudara. Karena gereja tuh harusnya gini, isinya mantan pendosa dan orang-orang berdosa yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Saudara. Nah, ingatan itu yang membuat dia bertobat, saudara. Ya kan? Jadi nanti akan jadi bapak muda, Martin, ya. Akan menjadi ayah bulan apa, Tin? Rencana itu? Januari. Ya, Januari. Nanti nama anaknya Coronawati. Ya, saudara-saudara. Ingatlah untuk membangun satu rumah yang akan dirindukan oleh anak-anak. Amin, Bapak Ibu. Nah, tadi di ayat 17 tadi, oke, dikatakan aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Kenapa dia ngomong gitu, saudara? Kenapa gitu? Karena memang dia sebenarnya sudah bukan anak lagi tuh. Ingat waktu dia jual hartanya, Kat Sasa tadi dia sudah terusir dari budayanya dia. Maka dia mau pulang bukan jadi lagi sebagai anak, tapi jadi pembantu, jadi pegawai ayahnya. Nah, waktu dia bertobat, bukan waktu dia ingat. Itu awal pertobatan, waktu dia ingat itu awal pertobatan. Tapi waktu dia bertobat adalah ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Oke, saya khotbah sampai sini aja. Nanti 2 minggu lagi akan saya sambung ya. Maka bangkitlah dia. Pertobatan itu, saudara-saudara, terjadi bukan waktu kamu menangis. Wah, ampuni saya Tuhan, bukan. Itu awal pertobatan. Pertobatan sejati itu dimulai waktu kamu berubah. Ada usaha untuk berubah. Ada proses untuk berubah, saudara-saudara. Dan proses itu tidak terjadi sekejapan mata. Hati yang berubahnya terjadi sekejapan mata. Tuhan berubah hatinya. Tapi proses untuk berubah itu memang namanya proses kan. Ya, sesuatu yang instan itu biasanya nggak sehat, saudara. Tapi by proses. Pertama-tama bawelnya hilang,
Ya, ada orang bertobat gini, saudara, saya ini seorang pembunuh bayaran. Dalam sebulan biasanya saya membunuh 9 manusia. Tapi sekarang saya sudah bertobat. Sekarang paling cuma 2 orang yang saya bunuh dalam sebulan. Itu belum bertobat katanya. Bukan itu maksud saya. Ya, tapi bawelnya mulai bertobat, mulai hilang. Ya, bawelnya pelan-pelan hilang sampai akhirnya jadi istri yang manis budi bahasa, lemah lembut tutur kata, ya kan saudara-saudara ya. Ngomel-ngomelnya hilang perlahan-lahan. Itu by proses. Jadi pertobatan itu terjadi ketika ada sebuah tindakan untuk berubah. Nah, si bungsu ini memulai tindakan perubahan itu waktu dia nyungsep. Ketika Tuhannya dia, uang itu hilang, di situ dia menyadari bahwa apa yang dia pegang itu nggak abadi. Ya, kalau kita mau naik kapal laut nih, contohnya dari sini kita mau ke Papua lah ya, naik kapalnya 2 minggu tuh biasanya. 2 minggu karena berhenti sih saudara, 2 minggu. Mau nggak naik kapal yang mudah-mudahan nyampe? Ini bisa tanya sama kaptennya, Kap, ini kapal kita kondisinya bagus. Ya mudah-mudahan sih Pak. Terakhir sih kita mogok tuh di Laut Arafuru, kita terombang ambing. Air mulai masuk Pak waktu itu Pak. Sudah seping, belum tinggi Pak, baru sepinggang doang Pak. Tapi di dek yang kedua. Dek pertama, di dek kedua. Ya, sepinggang di situ Pak. Kira-kira naik nggak ya? Hah? Nggak mungkin kita mudah-mudahan nyampe ya. Nah, saudara-saudara ini kan sedang goncangkan segala sesuatu. Berarti kan gini, pondasi kita kan harus di pondasi yang kuat. Amin. Ya bukan mudah-mudahan, tapi satu pondasi yang pasti gitu. Ya kan, jadi cari pondasi yang bagus. Ya kan saudara-saudara, itu Tuhan Yesus udah nggak ada yang lain. Karena dia batu karang kita, saudara-saudara. Ya. Amin, saudara-saudara. Lalu yang kedua, kadang-kadang orang tuh memang perlu dipepet dulu, difefet dulu untuk dia bertobat. Dikasih sakit yang nggak sembuh, dikasih bangkrut, dikasih masalah yang besar untuk mengingatkan dia sesuatu karena dia harus bertobat. Ya kan? Nah, pesannya sederhana, jangan nunggu bangkrut dulu lah, jangan nunggu stroke dulu lah, jangan nunggu hembusan terakhir, detak jantung terakhir, denyut nadi terakhir baru bertobat, jangan. Kalau nggak keburu gimana, saudara-saudara? Ya kan? Dan yang ketiga, pertobatan itu terjadi waktu kamu berubah. Jadi yuk berubah kapan? Hari ini, saudara-saudara. Ya, hari ini kita berubah. Amin buat firman Tuhan. Anda diberkati? Amin buat firman Tuhan. Ya, yuk kita sembah Tuhan. Setelah ini saya serahkan kembali kepada worship leader untuk acara selanjutnya. Mari kita berdoa yang di rumah. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, jamah umatmu yang hari ini mendengarkan firman-Mu melalui Zoom, melalui IG Live maupun Facebook Live, Instagram Live maupun Facebook Live. Tuhan jamah mereka. Biarlah firman-Mu menaburkan sesuatu yang baik, menjadi sebuah ledakan dalam roh mereka, hati mereka, ledakan untuk mereka kembali kepadamu Bapa. Tidak peduli sudah seberapa jauh mereka meninggalkan Kau, no matter how far have they left you, but your Spirit will bring them back. Your Spirit calling them to go back. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Roh Kudus memanggil Anda untuk kembali. Suara batinmu itu Roh Kudus memanggilmu untuk kembali. Tidak peduli sudah sejauh apa engkau pergi atau melarikan diri, tapi kembalilah. Kembalilah kepada Bapa. Sebab Dia memanggil kamu dan Dia mau memulihkan kamu. Tuhan jamah mereka dengan firman-Mu, Roh-Mu berbicara dan bawa mereka kembali. Terima kasih Bapa. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan segala doa dan permohonan kami ini. Kepada Roh-Mu kami berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya serahkan kepada yang bertugas. Oke, siapa yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Saudara-saudara yang ada di Zoom, ada di rumah,